تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah, baik syukur dengan hati, dengan lisan maupun syukur dengan perbuatan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Semoga Allah membimbing kita semua untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ayat 238. Kita baca sampai ayat 239 ya. Satu paragraf ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Ini ada kata yang sama cuman harokatnya beda ya. Sholawat dengan sholah. Yang pertama sholawat, yang kedua sholah. Kalau sholawat itu bentuk jamak, kemudian sholah mufrad, satu sholat Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketuker atau jangan sampai bacaannya sama ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa in
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Baik, kalau mushaf cetakan Arab ya, sholat ini ada dua harokat ya, lam ada harokatnya, wawunya juga ada harokatnya. Yang cetakan Arab ada nggak? Jadi wassalawati, bacanya di sini wassalawatil wusta, hafidhu ala salawati wassalawatil wusta ya. Jadi di atas wawunya itu ada harokat berdiri. Itu bukan harokat wawu ya, tapi itu harokat untuk lam. Jadi lamnya dipanjangin. Jadi aslinya lam itu ada alif, cuman alifnya nggak ditulis, ditandai dengan harokat yang berdiri ya. Jadi jangan dibaca wassalawatil wusta, keliru. Yang benar wassalatil wusta. Ini penting ngaji Quran Bapak Ibu ada gurunya. Kalau panjenengan cuman baca teori atau belajar sedikit-sedikit, ketemu kata yang seperti ini sesuai teorinya dibaca wassalawati gitu. Tapi kan harokat wawu ini bukan untuk wawu harokat ini, tapi untuk lam. Tanda ini tanda lam panjang ya. Jadi usahakan panjenengan kalau ngaji Quran, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran harus punya guru ya. Guru dulu di kampung ngajarin alif ba ta sa, disempurnakan dengan guru tahsin tilawah Al-Qurannya ya kan, supaya tidak salah baca. Baik, ayat 238 sampai 239 ini bicara tentang sholat. Kalau di ayat 238 ya, perintah Allah kepada umat muslim untuk menjaga sholat 5 waktu. Kemudian di ayat 239 Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada umat Islam ketika dalam keadaan mencekam seperti perang melawan orang-orang kafir, maka sholat saat itu boleh dilakukan dalam keadaan farijalan, berjalan, aurukbanan atau di atas kendaraan. Jadi tidak harus berdiri tegak diam ya ketika suasana mencekam seperti peperangan. Ini namanya sholat khauf. Kemudian di ayat 240 Bapak Ibu, ini kembali berbicara tentang rumah tangga. Sedangkan di ayat sebelumnya 237 bicara tentang rumah tangga, yaitu tentang perceraian. Ya, di ayat 240 juga bicara tentang rumah tangga, seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, ya kan, dan meninggalkan wasiat kepada istrinya. Kemudian di ayat 241 juga bicara hak wanita yang ditalak oleh suaminya. Jadi ayat tentang sholat ini diapit oleh ayat tentang rumah tangga. Ada ulama, kalau secara pembahasan tentu tidak nyambung. Bahas tentang rumah tangga, habis itu Allah nyebut perintah sholat, setelah itu bahas lagi tentang rumah tangga. Jemaah rahimakumullah. Nah, secara mendasar ayat ini tidak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat setelahnya. Tapi secara mendalam jemaah rahimakumullah ya, ulama menyebutkan hikmah atau kaitan perintah sholat dengan rumah tangga ya. Kalau menurut Imam atau Syekh Ali As-Sabuni ya, seorang mufassir, beliau punya kitab tafsir namanya Safwatut Tafasir, barusan wafat Bapak Ibu. Beliau termasuk ulama modern ya, tinggal di Mekah Al-Mukarramah.
Nah, kata beliau di ayat 236 dan 237 ini bicara tentang perceraian. Jadi belum disetubuhi atau belum digauli oleh suaminya, ternyata si istrinya itu sudah diceraikan. Kan itu pembahasan kita pekan kemarin. Nah, ketika hubungan rumah tangga itu mengalami perceraian, jemaah rahimakumullah, tentu itu bukan perkara yang mudah, ya kan? Itu sesuatu yang menyedihkan, bahkan terkadang menimbulkan kebencian antara satu dengan yang lainnya setelah perceraian, walaupun kata orang cerainya baik-baik, ya kan? Tapi sedikit banyak akan menimbulkan kebencian. Makanya di ayat 237 Allah memerintahkan mereka yang bercerai itu untuk tidak melupakan kebaikan mantan suaminya dan tidak melupakan kebaikan mantan istrinya. Wala tansaul fadla bainakum. Jadi yang diceritakan kepada orang di luar itu kebaikan suaminya atau kebaikan istrinya, ya. Tapi perasaan benci, susah, sedih itu pasti ada, jemaah rahimakumullah. Makanya untuk mengatasi perasaan-perasaan yang semacam itu, Allah memerintahkan sholat. Ya, jadi kalau sedih, kemudian berduka, kemudian bingung atau benci kepada seseorang, supaya perasaan-perasaan itu hilang dari hati dia, maka dia perlu melaksanakan sholat. Oleh karena itu di ayat 238 Allah memerintahkan untuk menjaga sholat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Nah, subhanallah, inilah hebatnya ulama-ulama kita, ya kan? Jadi kita harus berterima kasih kepada ulama-ulama tafsir itu, yang mana mereka sudah meluangkan dan mengeluarkan tenaga pikirannya untuk berpikir untuk mencari hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat setelahnya. Kemudian pendapat ulama yang lain, ayat ini diletakkan antara ayat tentang rumah tangga, menunjukkan, kata ulama ini, rumah tangga itu tidak selalu sesuai apa yang diinginkan oleh keduanya. Kadang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, sehingga terjadi percekcokan, bahkan perkelahian, bahkan di tingkatan yang lebih tinggi yaitu perceraian, jemaah rahimakumullah. Nah, maka supaya ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, pasangan suami istri itu tetap tenang, kemudian mendapatkan solusi terbaik, mereka harus menjaga sholatnya dan memperbaiki sholatnya. Ini sebagaimana Nabi SAW ketika beliau sedang sedih, sedang susah, sedang ada urusan yang ribet, maka yang beliau lakukan adalah sholat, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi kita menyelesaikan masalah hidup kita pertama dengan apa? Dengan sholat. Ustadz, saya sholat kok tambah banyak masalah saya, berarti sholatnya nggak benar itu, Bapak Ibu, ya kan? Udah sholat tapi kok tambah banyak masalahnya, itu berarti sholatnya nggak benar. Makanya di ujung ayat 238 Allah memerintahkan wa qumu lillahi qanitin. Dirikanlah sholat karena Allah, qanitin, dalam keadaan yang sungguh-sungguh, dalam keadaan yang khusyuk. Jadi kalau kita sholatnya benar, masalah itu akan diselesaikan oleh Allah, ya. Jadi cara kita menyelesaikan masalah bukan curhat di WA, bukan curhat di Instagram, di Facebook, tapi ambil air wudhu, gelar sajadah, kemudian sholat, jemaah rahimakumullah, ya. Menunjukkan bahwa kita yakin Allah menyelesaikan masalah kita, dan kita tanpa Allah tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita, Bapak Ibu. Makanya ada apa-apa kan kita disuruh sholat hajat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada namanya sholat istikharah. Jadi semuanya melibatkan Allah. Itulah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya dan juga dengan ayat setelahnya. Ayat ini ada sebab turunnya, Bapak Ibu. Jadi waktu Nabi SAW sholat duhur ketika musim panas, ya, di zaman Nabi masjid itu jangankan AC, kipas angin nggak ada, kemudian atapnya masih dari pelepah kurma, sehingga ketika cuaca panas, panasnya akan masuk, akan tembus. Ketika hujan pun juga begitu, Bapak Ibu.
Nah sehingga ketika cuaca amat sangat panas, ruangannya juga ruang terbuka, nah sahabat saat itu merasa sangat berat melaksanakan sholat duhur. Pernah suatu ketika Nabi SAW ketika selesai sholat duhur menjadi imam ya, beliau menoleh ke belakang, ternyata hanya ada 1 atau 2 soft. Padahal masjid Nabi itu kecil, jemaah rahimakumullah. Masjid Nabawi itu dulu kecil ya, ya seukuran raudhah itu Masjid Nabawi yang karpet hijau. Itu pun kalau nggak ada pelebaran, ya kan? Kalau dilebarkan itu di zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi raudhah itu tuh masjid Nabi SAW sangat kecil. Nah waktu Nabi selesai sholat menghadap ke belakang, menghadap ke makmumnya, ternyata jamaahnya hanya 1 baris, Bapak Ibu. Maka Nabi SAW bertanya kemana yang lain. Ada yang jawab tidur ya Rasulullah, ada yang jawab masih berdagang, ada yang jawab masih sibuk dengan pekerjaannya, dan seterusnya. Maka turunlah ayat ini, hafidhu ala salawati, jagalah semua sholat. Jangan hanya sholat subuh, jangan hanya sholat maghrib, tapi sholat duhur juga dijaga, jemaah rahimakumullah. Menurut saya mereka berat melakukan sholat duhur ini di zaman itu wajar Bapak Ibu, karena cuaca sangat panas di masjid, ruangan masih ada yang terbuka, kemudian panasnya masuk, nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Kalau kita zaman sekarang ini alasan nggak sholat duhur ke masjid karena panas atau karena cuaca sangat terik, itu nggak masuk, jemaah rahimakumullah. Apalagi masjid sekarang masuk sudah ada AC-nya. Sampai orang lebih betah di masjid itu bukan karena ibadah kepada Allah, karena AC. Bapak Ibu, saya senang sholat di masjid itu. Saya itikaf di masjid itu senang karena AC. Jadi kalau masjid itu nggak ada AC-nya, orang nggak nyaman sholat di dalamnya. Lalu kalau dibandingkan di zaman Nabi ya, masjid sekarang ini sangat nyaman, surga, jemaah rahimakumullah. Dengan fasilitas seperti ini kita nggak betah di masjid itu keterlaluan, ya kan? Nah, baik, maka turun ayat ini, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Baik, sekarang kita masuk kepada tafsirnya. Hafidhu, jagalah, ala salawati, solat, maksudnya solat 5 waktu. Allah sebut dengan bentuk jamak, menunjukkan bahwa yang dijaga itu tidak hanya 1 solat fardu atau 2 solat fardu, tapi semua solat fardu wajib dijaga. Karena di sini Allah menggunakan perintah. Perintah itu amrun lil wujub, menunjukkan wajib, ya. Jadi wajib menjaga solat 5 waktu. Menjaga solat ini ada 2 makna kata ulama. Pertama, jagalah semua solat fardu, jangan sampai bolong-bolong. Kan ada orang duhur solat, asar solat, maghrib solat, isya solat, subuh nggak solat. Ada nggak seperti itu? Banyak jemaah rahimakumullah. Atau maghrib isya tok yang sholat, duhur asar di tempat kerja nggak sholat, subuh nggak sholat juga, kesiangan, ya, karena udah kesiangan malas sholat, Bapak Ibu. Maka Allah memerintahkan di sini jangan sampai sholatnya bolong-bolong. Hafidhu ala sholawat, jaga semua sholat wajib, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Jadi dia sholat tapi celaka. Kenapa? Ketika dia sholat tapi lalai terhadap sholat yang lain, ya, subuh sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, tapi zuhurnya sholat, dia tetap celaka. Jadi supaya kita nggak celaka, sholat semua sholat fardu jangan ditinggalkan. Tidak ada kebaikan apa-apa bila seseorang itu sengaja meninggalkan sholat, Bapak Ibu. Nggak ada kebaikan apa-apa. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Mudaththir, ketika Allah bertanya kepada orang yang masuk neraka, ma salakakum fi sakor, kenapa kalian masuk neraka sakor? Apa jawaban mereka? Qalu, lanjutannya apa? Lam naku minal musallin. Qalu, mereka menjawab, dulu kami tidak sholat, ya. Jadi tidak ada dosa yang paling besar melebihi orang yang meninggalkan sholat, jemaah rahimakumullah. Tidak ada keringanan meninggalkan sholat selama akal masih ada. Kalau puasa, zakat, haji,
Bapak Ibu, itu masih ada keringanan untuk ditinggalkan kalau nggak mampu. Tapi sholat ini selama akal masih berfungsi, maka dia wajib melaksanakan sholat sesuai kemampuan dia. Orang yang tidak wajib sholat ini cuma 3. 1, anak kecil yang belum baligh. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun tidur. Jadi orang tidur tuh nggak wajib sholat itu. Jadi kalau dia nggak dibangunin sampai lewat waktu sholat, dia nggak berdosa, Bapak Ibu. Nanti ketika bangun baru dia wajib sholat. Yang ketiga siapa? Orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi 3 orang ini nggak wajib sholat. Makanya sering disampaikan kalau kita malas sholat, jadilah salah satu dari yang 3 ini. Apa ya tahu? Kembali kecil atau gila? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya banyak kan orang gila, Bapak Ibu. Siapa yang tak sholat itu orang gila itu. Itu orang gila, jemaah rahimakumullah. Kalau ada teman panjenengan nggak sholat, sengaja nggak sholat, diajak sholat nggak sholat, nggak mau, bilang jenengan sudah gila gitu. Jadi tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat selama akal masih berfungsi. Bahkan ketika manusia itu disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, dia tidak pakai sehelai kain pun, tidak bisa berwudu, tidak bisa bertayamum, tapi akal masih berfungsi, saat itu dia tetap wajib sholat sesuai kemampuannya. Ya ma'arahimakumullah. Ya. Kalau ada keringanan meninggalkan sholat, Bapak Ibu, maka yang diberikan keringanan oleh Allah untuk meninggalkan sholat adalah sahabat yang perang melawan orang kafir. Tapi ternyata dalam keadaan perang pun mereka tetap diperintahkan sholat, bahkan sholat berjamaah. Jamaah rahimakumullah. Nanti di ayat berikutnya 239 namanya sholat khauf. Ya. Jadi dosa yang paling besar itu adalah dosa orang yang meninggalkan sholat, Bapak Ibu. Bahkan generasi yang paling jelek disebutkan oleh Allah dalam surah Maryam ayat 59 itu adalah generasi yang meninggalkan sholat. Bukan generasi yang nilai sekolahnya rendah, bukan yang tidak punya ijazah, bukan yang gajinya sedikit kalau dia bekerja, bukan itu. Generasi yang paling jelek itu adalah yang meninggalkan sholat. Jadi kalau kita datang ke rumah jemaah rahimakumullah, yang pertama kita tanya kepada anak-anak kita adalah sholatnya, bukan udah makan, bukan sudah cuci baju belum, tapi sudah sholat atau belum. Ini penting. Orang tua harus menjaga sholat anak. Nabi mengatakan perintahkan anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun tapi dia sholatnya bolong-bolong atau sengaja meninggalkan sholat, apa kata Nabi? Disuruh pukul, Bapak Ibu. Ya kan? Pukul jemaah rahimakumullah. Kalau puasa nggak begitu. Ya kan? Kan kadang ada orang tua ini urusan puasa anaknya disuruh puasa. Sampai dijanjikan nanti diberikan baju baru kalau lebaran. Tapi sholatnya nggak disuruh. Anaknya puasa, sholatnya dibiarin, nggak disuruh sholat. Ini keliru. Nabi itu nggak nyuruh orang tua untuk memerintahkan anaknya puasa sebelum balik, nggak disuruh sama Nabi. Tapi kalau sholat disuruh sama Nabi, ya, agar orang tua memerintahkan anaknya ketika usia 7 tahun untuk sholat. Kalau usia 10 tahun tidak sholat maka dipukul, Bapak Ibu. Keras dalam masalah sholat ini. Jangan main-main. Jadi anak panjenengan yang jauh-jauh itu ditelepon, bapak tidak butuh gajimu yang besar itu, bapak tidak butuh kamu kerja di tempat yang bagus, yang paling bapak butuhkan adalah kamu sholat. Dan tidak ada yang dapat bapak banggakan nanti ketika menghadap Allah kecuali sholatmu, ya. Jadi jaga sholat kita dan sholat anak-anak kita, jemaah rahimakumullah. Maka doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku muqimas shalah, orang yang ahli salat. Enggak ada Nabi Ibrahim minta ya Allah jadikan anakku profesor, doktor, apalagi insinyur, apalagi dan seterusnya. Tapi minta satu aja Nabi Ibrahim. Ya Allah jadikan anakku, anak keturunanku muqimas shalah, orang yang mendirikan sholat. Karena enggak ada kebaikan apa-apa kalau orang enggak sholat, Bapak Ibu. Sehebat-hebatnya dia kalau enggak sholat, enggak ada kebaikan apa-apa. Jemaah rahimakumullah. Maka Allah memerintahkan hafidhu ala shalawat, jagalah sholat 5 waktu.
Makna yang kedua dari hafidhu ala salawat ini dimaksudkan oleh ulama adalah menjaga syaratnya, menjaga rukunnya, dan menjaga waktunya. Jangan sampai sholat di luar waktunya atau telat-telat, jemaah rahimakumullah. Ya. Orang yang sholat di dalam waktunya ini termasuk amalan yang paling mulia. Ada sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Kata Nabi, "As-salatu fi waktiha." Salat di dalam waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita sholat di dalam waktunya Bapak Ibu, itu nggak apa-apa. Walaupun kadang mepet-mepet kepada waktu sholat berikutnya, tetap dimaafkan oleh Allah. Karena dalam hadis dikatakan waktu sholat itu ada 3. Jadi waktu sholat itu dibagi 3. Yang pertama, waktu yang pertama ridho Allah, waktu yang kedua rahmat Allah, waktu yang ketiga maafnya Allah. Berarti bagian yang pertama, misalnya sholat duhur itu jam 11:30, ya kan, sampai jam 2:30, berapa jam itu? Mikir biar enggak tambah ngantuk. 1:30, 1:30, 3 jam. Ya. 3 jam berarti 11:30 sampai 1:30 itu dianggap awal waktu. Kalau kita sholat di jam itu, kita dianggap sholat di awal waktu, berarti kita dapat ridho Allah. Allah senang. Jadi di awal waktu itu bukan azan kemudian langsung sholat, bukan itu. Itu ada batasannya. Bagian yang pertama itu namanya awal waktu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sholat di awal waktu jam Allah, kita dapat apa? Ridho Allah. Allah senang sama kita. Bagaimana nggak senang? Diundang langsung datang, itu kan senang. Seperti saya ngundang panjenengan, kemudian panjenengan datang awal-awal, maka saya sebagai tuan rumah senang kepada panjenengan. Lebih senang lagi saya apa? Kalau belum waktunya udah datang. Jadi makanan belum siap, piring belum, panjenengan udah datang. Datang untuk apa? Bantu-bantu, ya kan? Lebih senang lagi saya sebagai tuan rumah. Allah juga begitu, Bapak Ibu. Undangan belum datang waktunya, ya kan? Tapi panjenengan udah datang, belum azan sudah datang. Itu tambah mulia, jemaah rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian bagian yang kedua, berarti jam berapa? Jam 1:30 sampai jam 1:30. Ini disebut oleh Nabi rahmatullah, rahmat Allah. Jadi kalau kita sholat di pertengahan waktu dapat rahmat Allah, tapi nggak dapat ridho Allah. Nah, rahmat itu di bawahnya ridho, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yang akhir waktu, berarti jam 1:30 sampai jam 2:30 itu sudah masuk akhir waktu. Jemaah rahimahullah, dapat apa? Afwallah, dimaafkan sama Allah, enggak apa-apa. Yang penting sholat di dalam waktunya, kata Allah. Ya. Jadi yang penting sholat di dalam waktunya, tidak apa-apa dan tidak berdosa. Jemaah rahimakumullah. Yang berdosa itu kalau sengaja sholat di luar waktunya. Ya. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, orang yang menjaga sholat, baik menjaga syaratnya, menjaga rukunnya, termasuk juga menjaga waktunya, ini balasannya dalam surah Al-Mu'minun adalah surga Firdaus. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu, menjaga syarat, menjaga rukun, termasuk juga menjaga waktunya, maka mereka adalah para pewaris. Alladzina yarithunal firdausa, yang mana mereka akan mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jaga waktunya, jaga syarat-syaratnya, jaga rukun-rukunnya. Kalau rukun-rukunnya tidak dilakukan, maka sholatnya nggak sah dan tidak diterima. Ada satu rukun yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa itu?
tumak ninah. Tumak ninah ketika ruku dan tumak ninah ketika sujud, Bapak Ibu. Kata Nabi, ada orang sholat selama 60 tahun tapi sholatnya nggak ada satu pun diterima, gara-gara dia tidak menyempurnakan rukuknya atau tidak menyempurnakan sujudnya. Berarti rukuk dan sujudnya nggak ada tumak ninahnya. Makanya sebagian ulama itu kalau udah rukuk sama sujud agak dipanjangin, Bapak Ibu, takut tidak terhitung sebagai tumak ninah. Jadi usahakan rukuk sujud tumak ninah. Dalam mazhab Hanafi, gerakan sholat itu yang wajib tumak ninah cuma 2, rukuk sama sujud. Yang lain nggak wajib tumak ninah. Duduk di antara 2 sujud. Apalagi? I'tidal. Dalam mazhab Hanafi tidak wajib, yang wajib cuma 2. Karena dalam hadis disebutkan 2 itu, rukuk sama sujud. Jadi habis rukuk, i'tidal langsung sujud, la ba'sa, betul nopo-nopo dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i itu yang wajib tumakninah rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, Bapak Ibu. Itu wajib tumakninah, jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus wassalawatil wusta, dan sholat pertengahan. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat pertengahan. Allah tidak nyebut nama, tapi Allah nyebut dengan bahasa wusta, pertengahan. Sholat pertengahan itu sholat apa? Nah, ini ulama beda pendapat. Termasuk nanti yang disebutkan adalah sholat asar, Bapak Ibu. Karena Allah tidak nyebut nama sholatnya. Allah nyebut wassalatil wusta, dan sholat pertengahan. Jaga, jangan sampai sholat ini ditinggalkan. Nabi memberikan penekanan kepada sholatil wusta. Nah, karena Allah tidak menyebut nama, maka ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sholat duhur. Kan sholat duhur itu dilakukan ketika matahari berada di tengah, tergelincir sedikit, sudah masuk waktu sholat duhur. Dan turunnya ayat ini juga berkenaan dengan sahabat yang berat melaksanakan sholat duhur. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dikatakan sholat subuh, Bapak Ibu, berdasarkan riwayat dari Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Kenapa dinamakan pertengahan? Karena sholat subuh itu terletak antara 2 sholat yang dapat dikosor, yaitu sholat duhur dapat dikosor, sholat isya dapat dikosor. Pertengahannya adalah sholat subuh. Ya, ini kan dicocok-cocokkan, jemaah rahimakumullah. Kemudian pendapat yang ketiga, sholat maghrib. Karena sholat maghrib ini pertengahan antara sholat jahriyah dengan sholat sirriyah, sholat yang suaranya keras dengan sholat yang suaranya tidak keras, duhur asar sama isya subuh. Makanya pendapat yang kedua mengatakan sholat wusta ini adalah sholat maghrib. Nah, kemudian pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, sholat wusta adalah sholat asar, Bapak Ibu. Berdasarkan hadis Al-Bukhari, kata Nabi, mereka orang-orang kafir itu telah membuat kita sibuk sehingga kita tidak melaksanakan sholat wusta, yaitu sholat asar. Ini ketika perang Khandaq. Jadi Nabi sholat asarnya antara maghrib dan isya, jemaah rahimakumullah. Karena waktu itu Nabi sibuk menjaga, membuat parit sampai para sahabat bahkan Nabi pun ketinggalan sholat asar. Ya, maka Nabi mendoakan mereka supaya Allah memenuhi kuburan mereka dan tempat-tempat mereka dengan api. Ya. Dan Nabi di sini menyebut sholatil wusta, yang dimaksud adalah sholat asar. Jadi menurut jumhur ulama, Bapak Ibu, yang dimaksud sholatil wusta adalah sholat asar. Ya, jangan tinggalkan sholat asar. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka faka'annama watira ahlahu wa malahu, seakan-akan dia telah menghancurkan keluarga dan harta bendanya. Ya. Jangan tinggalkan sholat asar. Kemudian Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk sholat lillah, karena Allah. Qanitin dalam keadaan khusyuk. Nah, qanitin ini ada banyak maknanya. Yang pertama, qanitin diartikan dalam keadaan taat, bukan karena terpaksa, ya.
Yang kedua diartikan qanitin dalam keadaan diam, tidak berbicara ketika sholat. Karena dulu Bapak Ibu awal-awal masih boleh dalam sholat itu berbicara. Jadi ketika sholat sahabat bertanya, gimana kabar jenengan? Ini awal-awal, ya. Tapi ketika turun ayat ini, maka sahabat saat itu tidak lagi berbicara ketika sholat. Ya, sebagaimana riwayat Imam At-Tirmizi, kata sahabat, dulu kami ketika sholat saling berbicara dan saling bertanya kabar dengan orang sebelah kami sampai turun ayat ini, wa qumu lillahi qanitin. Makanya setelah turun ayat ini tidak boleh berbicara di dalam sholat. Kalau bergerak Bapak Ibu, gerakan di luar sholat selama itu darurat boleh, tapi kalau berbicara nggak boleh. Bergerak ketika sholat dalam peperangan boleh, gerak sambil melawan musuh boleh, tapi berbicara tidak boleh. Seperti apapun daruratnya, berbicara tidak boleh, jemaah rahimakumullah. Tapi kalau ngasih isyarat boleh. Ngasih isyarat. Misalnya ada orang mengucapkan salam kepada kita ketika kita sholat, kita boleh jawab dengan isyarat. Gini. Ya. Nabi pernah melakukannya. Atau misalnya ditanya orang, jenengan sudah makan belum? Kita jawab geleng-geleng kepala, artinya belum. Boleh. Tapi kok nggak ada kerjaan orang itu tanya sama orang sholat, ya kan? Atau memberitahu orang yang sholat juga boleh. Jadi berbicara dengan orang sholat, asalkan orang sholat itu tidak menjawab pembicaraan kita, boleh-boleh saja. Intinya di dalam sholat tidak boleh berbicara walaupun hanya satu kata, nggak boleh, ya kan? Atau satu huruf yang mengandung makna juga nggak boleh, Bapak Ibu. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, berdirilah di dalam sholat karena Allah, qanitin dalam keadaan diam. Qanitin juga diartikan oleh ulama dalam keadaan khusyuk, ya. Juga diartikan qanitin satu akar kata dengan kunut, artinya doa. Berarti dalam keadaan berdoa, karena memang isinya bacaan sholat itu banyak doanya, Bapak Ibu, ya. Ada juga yang mengartikan qanitin ini berdiri dalam keadaan lama. Jadi berdirinya lama seperti pendapat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi makna qanitin sangat banyak, jemaah rahimakumullah. Intinya sholat berdiri karena Allah, khusyuk, diam, tidak berbicara. Kalau bisa pelaksanaannya berdiri dengan yang lama, tidak cepat-cepat, Bapak Ibu. Kemudian dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah sholat harus qanitin? Harus qanitin terus, harus berdiri, tidak boleh bergerak-gerak, kemudian khusyuk dan seterusnya? Tidak, jemaah rahimakumullah. Ada kondisi tertentu di mana seseorang boleh sholat tapi tidak qanitin, tidak khusyuk, nggak apa-apa. Ketika dalam keadaan khauf, dalam keadaan genting, dalam keadaan mencekam, disebut oleh ulama dalam keadaan perang, ya. Sebagaimana firman Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Bila kalian dalam keadaan takut di sini bukan takut hantu, Bapak Ibu. Bukan takut takut sesuatu yang menimpa kepada kita, bukan. Takut di sini takut kepada musuh tiba-tiba menyerang, maka kalian boleh sholat farijalan sambil berjalan, au rukbanan atau sambil naik kendaraan, nggak apa-apa, sholat wajib, ya. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini adalah sholat dalam keadaan perang. Makanya sholat khauf itu hanya berlaku dalam keadaan perang. Perang itu pun kalau perangnya berjalan atau berkendaraan. Kalau perangnya pakai tembak kan dari jarak jauh, maka tetap sholat sempurna, nggak boleh berjalan-jalan, tidak boleh juga pakai kendaraan, ya, karena perangnya dari jarak jauh. Paham ya? Farijalan aw rukbana. Nah sekarang jemaah rahimakumullah, kalau sholat tidak dalam keadaan perang, bolehkah sholat di atas kendaraan? Nah ini ulama merinci. Jangan boleh-boleh, dirinci sama ulama. Ya, dirinci. Kalau dalam keadaan berjalan,
Berjalan itu kayak misalnya kita sholat tiba-tiba ada maling, itu dalam mazhab Syafi'i jangan dibatalkan sholatnya. Kejar maling itu dalam keadaan sholat, tapi jangan bicara, hei kemana kau? Nggak boleh, batal sholatnya, Bapak Ibu. Ya. Tapi kan jarang seperti itu ya. Pokoknya melakukan gerakan di dalam sholat selama itu kebutuhan darurat, tidak apa-apa. Ya kan? Karena Nabi pernah memindahkan orang yang sholat di sebelah kirinya, dipindahkan dengan di sebelah kanannya, dipindahkan dengan tangan kanannya oleh Nabi. Ya, nggak apa-apa gerakan sholat itu, walaupun tidak ada kaitannya dengan sholat nggak apa-apa. Yang penting darurat. Nah, kalau sholat di atas kendaraan jamaah rahimakumullah, yang mana tidak dalam keadaan perang, tidak dalam keadaan khauf, ya, ini dirinci oleh ulama. Ya, yang pertama, jika dia sholat di dalam kendaraan itu bisa sholat sempurna, bisa menghadap kiblat, tetap bisa berdiri, tetap bisa ruku, tetap bisa sujud, maka ini tidak ada perbedaan pendapat, boleh dan sah-sah saja. Seperti sholat di mana? Di dalam kapal, Bapak Ibu. Ya, itu kan ada kompasnya. Jadi ketika kompasnya arah kiblatnya berubah, maka kompasnya juga berubah. Ya. Dan tetap bisa berdiri, tetap bisa ruku, tetap bisa sujud. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Nah, sekarang ketika seseorang berada di dalam kendaraan, di mana ketika dia sholat itu dia tidak bisa menghadap kiblat, juga tidak bisa ruku sempurna, tidak bisa juga berdiri, tidak bisa juga sujud sempurna. Jemaah rahimakumullah. Ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap sholat, tapi sholatnya lihurmatil waktu, hanya menghormati waktu saja. Nanti sampai ke tempat tujuan wajib diulang sholatnya. Paham? Itu mazhab Syafi'i. Beliau gak ketat, Bapak Ibu. Tetap sholat semampunya, tapi nanti ketika sampai ke tempat tujuan wajib diulang sholatnya. Sedangkan dalam pendapat mazhab yang lain, jamaah rahimakumullah, ya, tetap boleh sholat dan sah, serta tidak perlu diulang sholatnya nanti kalau sampai ke tempat tujuan. Sholat semampunya, ruku semampunya, sujud semampunya, bila memenuhi dua syarat. Yang pertama, jika kendaraan itu tidak memungkinkan untuk berhenti dan kita tidak memungkinkan untuk turun, ya, seperti kereta, pesawat. Kemudian yang kedua, jika kendaraan itu sampai ke tempat tujuan waktu sholat sudah habis. Bila dua syarat itu terpenuhi, maka sholat di dalam kendaraan boleh-boleh saja, sah-sah saja, walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun tidak ruku, sujud dan berdiri secara sempurna. Ya, karena Nabi SAW pernah sholat wajib di atas kendaraan. Jadi waktu hujan lebat dalam perjalanan, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk azan. Setelah azan, Nabi maju ke depan sholat, tapi sholatnya menghadap kiblat, Bapak Ibu. Ya, cuman rukunya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna. Inilah yang dijadikan dalil oleh mazhab yang kedua ini, bahwa sholat di atas kendaraan sah-sah saja selama tidak memungkinkan untuk turun. Yang kedua, ketika kendaraan itu sampai ke tempat tujuan, waktu sholat sudah habis. Tapi bila dua syarat ini tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak boleh sholat di atas kendaraan. Jamaah rahimakumullah. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah nggak ada masalah, walaupun kita bisa turun untuk sholat di atas kendaraan tidak apa-apa, karena Nabi pernah sholat sunnah di atas kendaraan, Bapak Ibu. Bahkan sering Nabi melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Ya. Kemudian Allah mengatakan, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Adapun salat khauf, Bapak Ibu, ya, ini belum saya sampaikan tadi. Salat khauf itu banyak sekali tata caranya. Jadi ada baris pertama menghadap ke imam, baris kedua menghadap ke belakang. Dalam mazhab Syafi'i, tata cara salat khauf itu ada 16 bentuk, ada 16 tata cara. Yang disebutkan oleh ayat ini hanya satu, farijalan, berjalan, aurukbanan atau di atas kendaraan. Tapi nanti ada tata cara sholat khauf yang lain yang disebutkan dalam hadis, jemaah rahimakumullah.
Yang satunya menghadap ke imam, yang satunya menghadap ke belakang. Nanti puter gantian dan seterusnya. Ya, agak ribet Bapak Ibu. Kemudian Allah menyatakan fa idza amintum, apabila kalian dalam keadaan aman, artinya tidak perang. Fadhkurullah, maka mengingatlah kepada Allah. Artinya sholatlah yang khusyuk. Kalau kalian dalam keadaan takut, dalam keadaan perang kalian gak khusyuk, gak apa-apa kata Allah. Kalian pikiran kalian ingat kepada musuh, fokus kepada musuh, tidak kepadaku, gak apa-apa kata Allah. Tapi kalau kalian dalam keadaan aman, fadhkurullah, ingatlah kepada Allah. Sholat yang benar, sholat yang khusyuk. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana Allah mengajarkan kalian ma lam takunu ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Jadi kata ulama, nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah nikmat ilmu Bapak Ibu. Karena itu kita harus mensyukuri nikmat ini dengan sholat. Ya, ingatlah kalian kepada Allah di dalam sholat kalian, sebagaimana Allah mengajarkan kalian apa yang kalian tidak ketahui. Itu nikmat ilmu. Makanya ayat pertama yang turun kepada Nabi apa? Iqra, bacalah ilmu Bapak Ibu. Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah ilmu, jamaah rahimakumullah. Jadi ilmu, jangan sampai kita enggak belajar ilmu, dan jangan sampai kita enggak ke majelis ilmu. Enggak bisa setiap hari, paling enggak sepekan sekali kita datang ke majelis ilmu untuk ngecas iman kita, jamaah rahimakumullah. Ya, ilmu ini warisan Nabi SAW. Nabi tidak mewarisi harta, kedudukan, tapi Nabi mewarisi ilmu. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu dengan cara sholat Bapak Ibu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.